John, agenda malam ini Ada apa apa? nih Bang? Kumpul-kumpul di Bang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 1 Desember 2023 di hari Jumat berkah. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin hari ini teman-teman semua juga, teman-teman media juga udah melihat kondisi di medsos hari ini lagi tidak baik-baik saja akibat ulah dari salah seorang yang kami duga adalah public figure yang cukup terkenal di tanah air ini. Jadi saya perlu buka preskon kita hari ini dengan gini. Dalam bernegara kita punya aturan, punya tatanan. Dalam bersosial kita punya norma-norma, aturan-aturan yang melekat. Mungkin ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Dan dalam beragama, alhamdulillah saya ini mualaf, 2019 Oktober saya mualaf. Mungkin pemahaman agama saya belum sebagus orang-orang lain. Tapi saya sangat mengerti betul di dalam Al-Quran, di surah Al-Kafirun ayat 6. Di situ ada norma yang mengatur kami umat muslim, ya, bunyinya begini. Lakum dinukum waliyadin, ya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Artinya dalam setiap tatanan kehidupan umat manusia itu sudah diatur dengan yang namanya norma-norma. Nah, saya melihat kondisi medsos ini sedang tidak baik-baik saja. Yang saya duga kuat ada konflik of interest, ada konflik kepentingan untuk kepentingan pribadi dari salah seorang oknum dokter kecantikan di tanah air ini, di mana oknum dokter kecantikan ini membuka ruang untuk membahas hal yang sifatnya sangat sensitif, yaitu agama. Ya, mungkin teman-teman perlu saya sampaikan. Jadi oknum dokter kecantikan ini punya media YouTube, ya, podcast. Dia mengundang salah satu narasumber, di mana narasumber ini banyak mengeluarkan statement-statement, ya, diduga mengeluarkan statement-statement yang kami duga kuat arahnya adalah ke membahas, mereview, mengevaluasi agama A dengan agama lain. Yang saya yakini betul dalam tupoksinya dia itu harusnya dia tidak punya kewenangan untuk membahas agama lain. Dalam hal ini juga saya perlu sampaikan untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya sangat menghimbau karena agama ini sifatnya adalah ranah private, ranah intim, ranah khusyuk antara umat dengan penciptanya yang diyakini. Ya, saya memeluk agama Islam karena saya dapat hidayah. Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat untuk umat manusia, bukan rahmatan lil muslimin, hanya untuk umat Islam aja. Agama Islam ini menjadi rahmat. Agama Islam ini mengajarkan kedamaian. Agama Islam ini mengajarkan kesejukan. Akan tetapi saya ini sebagai anak bangsa, KTP saya Indonesia, lahir di Indonesia, saya nggak suka nih dengan kondisi menjelang pemilihan umum tahun 2024 ada kejadian hal-hal yang bisa memicu konflik di masyarakat. Dan faktanya sudah sangat gaduh di media sosial ini. Jadi oknum dokter kecantikan ini membuka ruang podcast sehingga narasumbernya ini boleh mereview-review. Kalau saya mengutip statement dari Deddy Corbuzier, jadi yang bersangkutan ini masuk ke kamar orang dan bilang, kamar lu jelek, kamar gue yang bagus. Ini kan kamar ini kan ranah private, bukan ranah publik, gitu loh. Ya, sama halnya dengan si yang bersangkutan ini. Jadi dalam podcast tersebut salah satunya, ya, ada banyak. Salah satunya yang dia membanding-bandingkan antara Yesus Kristus dengan Nabi Isa. Ini saya mau tanya, saya bertanya ini, kepentingan kamu apa
legal standing kamu apa untuk membahas ini di ruang publik? Yang notabene ini bukan agama yang kamu anut. Ya, dan yang sangat saya sesalkan, oknum dokter kecantikan ini beredar luas di media sosial, bocor voice note-nya beliau yang menyatakan poin pertama nih. Wah, gara-gara kamu muncul di podcast saya, penontonnya 3 juta, 3,1 juta. Saya YouTubers, saya tahu kurang lebih ya, ini tergantung karena YouTube AdSense itu tergantung durasi. Tapi kalau prediksi saya duga satu video dengan 3,1 juta kalau durasinya panjang, dia bisa dapat 40 sampai 50 juta. Dugaan saya loh ya, saya bukan ahli di situ, tapi saya mendapatkan uang juga dari YouTube saya, dari AdSense. Saya YouTuber juga, punya hampir 400.000 subscriber. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, di situ dia ada misi besar sebagai seorang misionaris. Sosok narasumbernya ini inisial EM, ya. Ini diduga mau dimanfaatkan oleh oknum dokter kecantikan ini untuk dia memperoleh keuntungan. Saya duga kuat seperti itu. Jadi saya tidak bisa menentukan karena saya bukan pihak yang berwenang untuk menentukan ini salah, ini benar. Tapi secara norma sebagai warga negara, John LBM atau Henry Kurnia Adi punya beban moral. Saya nggak mau negeri ini terpecah belah. Saya nggak mau bangsa ini ribut. Saya nggak mau umat beragama di negara ini yang toleransinya paling tinggi itu terpecah belah gara-gara kepentingan seseorang yang untuk kepentingan dia pribadi ingin memecah belah masyarakat melalui kegiatan seperti ini. Yang pertama tadi saya sampaikan ya, menurut saya dia tidak punya hak untuk mereview-review agama orang. Ya, jadi ini sekaligus saya menghimbau, bahkan saya sudah instruksikan ke pengacara saya untuk bersurat ke Kementerian Agama. Bertanya, kami akan bertanya. Boleh dong, saya punya hak hukum untuk bertanya ke pemerintah. Pak Menteri Agama, apakah boleh Pak semua orang di Indonesia ini ya secara serta-merta bebas mereview-review agama orang lain? Saya mau tanya ke Menteri Agama. Kalau Menteri Agama bilang boleh, ayo kita review-review. Ya, tapi kan ada departemen yang menaungi ini, yaitu Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama bilang nggak boleh, artinya harus ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur ini. Jadi, next influencer-influencer, YouTuber-YouTuber, kalau mau membahas sebuah topik yang sangat sensitif yaitu agama, dia harus bersurat dulu ke Kementerian Agama. Saya mau buat podcast ini, ya bahasannya kurang lebih ini. Boleh nggak? Kalau udah dapat persetujuan dari Menteri Agama, baru dia boleh podcast. Kalau nggak ada persetujuan, berarti melanggar. Melanggar norma yang tadi saya bilang. Jadi melalui konferensi pers malam hari ini, saya perlu sampaikan, ya, saya sebagai anak bangsa yang saya lagi memotivasi masyarakat untuk jangan banyak drama, jangan gibah, jangan senggol orang, jangan senggol agama, jangan senggol hal-hal yang sensitif. Ini Indonesia ini kompak, guyup, toleransi, saling menghormati. Jangan dipecah belah dengan kepentingan salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang saya sesalkan, sebelum saya perjalanan ke sini tadi, saya sambil melihat aktivitas dia di media sosial. Orang ini di luar kita gaduh, dia santai-santai, ketawa-ketawa, pasang story lagi di dokter gigi, ya, sambil ketawa-ketawa, nyengir-nyengir, kayak orang nggak punya dosa. Saya perlu sampaikan juga, yang bersangkutan ini sedang dalam proses laporan polisi, dugaan penistaan agama di Polda Metro Jaya, dan laporan itu masih berjalan, ya, masih dalam proses penyelidikan. Artinya yang bersangkutan ini saya duga kuat ada konflik of interest. Saya sebagai umat muslim
saya orang Islam, saya sangat yakin saya harus bersuara. Ya, saya tidak butuh dukungan. Saya bersuara atas nama saya pribadi karena saya merasakan banget hidayahnya Allah di hidup saya. Saya dulu susah banget. Begitu saya bisa mengambil hati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah derajat saya dinaikkan. Jadi sudah sepantasnya saya sebagai umat, saya membela kepentingan agama saya dan saya tidak terima agama saya direview-review oleh orang yang bukan beragama Islam. Ini poinnya. Poinnya adalah di sini. Jadi sekali lagi teman-teman, saya harus sampaikan melalui forum ini, ya, saya merasa tersakiti, ya, saya pribadi merasa tersakiti dan tidak menutup kemungkinan saya sebagai warga negara punya hak hukum. Saya punya KTP Indonesia, ya. Tidak menutup kemungkinan saya akan melaporkan oknum dokter ini. Saya akan melaporkan oknum dokter ini. Bang, sebelum ke muatan ini, abang udah konsultasi sama salah satu guru abang atau ustadz ulama? Pastinya. Saya tidak mungkin karena saya juga bisa dibilang masih baru ya. Tapi saya ini orang yang kalau sudah memutuskan A, saya benar-benar serius gitu loh. Makanya saya bisa tahu aturan-aturan di agama saya, ya. Almarhum Gus Dur itu pernah menyampaikan, kalau kamu berbuat baik, orang tidak akan tanya agamamu. Ini kalau saya terjemahkan, ya mungkin mirip-mirip juga dengan tadi, lakum dinikum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Sesama umat manusia kita cukup berbuat baik saja, bantu sesama, jangan jahat sama orang. Udah, poinnya di situ aja. Orang nggak akan bahas-bahas agamamu. Karena sekali lagi saya sampai secara religi, secara kekusyukan antara umat dengan Tuhannya. Ya, saya sangat percaya Tuhan yang saya sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bisa bicara seperti ini. Agama ini bicara tentang keintiman, kekusyukan, ya, dengan pencipta kita. Jadi poinnya adalah yang saya sampaikan, saya nggak mau negara ini dipecah belah oleh salah satu oknum yang membuat gaduh suasana media sosial. Karena sekarang orang semua pegang HP. Saya influencer, saya tiktokers merasa terpanggil untuk menyuarakan ini. Saya tidak punya kepentingan apapun di sini. Saya tidak mau pansos, pengikut saya 6,3 juta di TikTok. Alhamdulillah, insya Allah saya punya orang 6,3 juta orang mengenal saya. Buktinya ada datanya. Mereka nge-follow saya. Jadi saya nggak butuh terkenal. Alhamdulillah Allah beli saya kecukupan. Jadi saya punya usaha, 8 perusahaan saya jalan semua. Alhamdulillah. Berkat kerja keras nyata. Jadi saya nggak perlu pansos untuk saya cari makan. Ini murni jihad saya, ya, untuk membela agama saya yang saya tidak terima. Agama saya dibahas-bahas oleh orang yang tidak berkompeten untuk membahas agama saya, Islam. Oke. Kurang lebih seperti itu. Berarti abang menganggap dia hanya mencari keuntungan aja bang ya dengan konten yang bertentangan ini bang? Dugaan saya bukan menganggap, dilampirkan ada bukti yang tersebar di media sosial. Yang pertama poinnya, saya bedah nih ya. Gara-gara kamu ada di podcast saya, viewersnya tembus gede, gila, 3,1 juta. Satu poin. 3,1 juta dia dapat cuan. Oke. Yang kedua, ayo kita bahas biar makin seru nih. Aman. Ya, kita mau bahas tentang perbedaan Yesus Kristus dengan Nabi Isa. Dari sini aja udah keliru nih. Perbedaan Yesus Kristus dengan Nabi Isa. Berarti secara bahasa dia menyampaikan Yesus Kristus dan Nabi Isa ini berbeda. Kepentingan dia apa? Legal standing dia apa? Kedudukan dia sebagai apa bicara itu? Berani menyatakan Yesus Kristus dan Nabi Isa ini berbeda. Untuk umat Muslim, kami percaya dengan namanya Nabi Isa. Saya mualaf. Di agama saya sebelumnya percaya dengan yang namanya Yesus Kristus.
kita itu harus menghormati, toleransi. Kamu percaya Tuhan Yesus Kristus, kami hormati. Saya respect, saya hormati ya saudaraku, umat Kristiani. Kita bersaudara sebagai umat manusia. Ya, saya harus sampaikan teman-teman, salah satu yang membuat saya memeluk agama Islam, karena saya merasakan banget namanya agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Masa kecil saya di Pondok Raden Patah, 95% warganya Muslim. Sebagian non-Muslim. Ketika hari raya non-Muslim, umat Muslim berjabat tangan, masak-masakin. Mama saya itu aktif masakin. Terus gantian, begitu Idul Fitri, mama saya udah pagi-pagi udah nggak ada. Ternyata di rumah tetangga lagi masak opor. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin ya. Ini pemandangan Islam yang saya lihat, yang membuat seorang John LBF sekarang menjadi namanya jadi Muhammad Henry Kurnia Adi. Saya mualaf Oktober 2019. Jadi concern mengenai ini, karena saya hakul yakin kalau dibiarin ini makin melebar. Ditambah profesinya juga bukan seorang ulama bang, artinya nggak pantas juga bang. Itu yang tadi saya bahas teman-teman. Yang bicara ini bukan seseorang yang merepresentatifkan atau dirinya ini seorang yang beragama yang lagi di-review. Saya melihat, saya ini orang yang aktif di media sosial. Oke? Saya melihat aktivitas dia. Orang ini ada jejak digitalnya, boleh dicari di Google. 2017 yang bersangkutan ini pernah diduga melecehkan dan menghina seorang Habib besar di tanah air. Bahkan rumahnya sampai digerebek oleh Muslim Cyber Army. Habib siapa bang? Habib siapa? Hah? Habib siapa? Habib Rizik Sihab. Oke, ya. Terus kemudian kejadian kemarin sampai udah dilaporin polisi karena diduga kuat dia membiarkan. Maksudnya gini loh, saya juga konten kreator ya. Saya punya editor. Saya itu kalau ada konten, saya tonton betul-betul sampai 2 kali, 3 kali. Saya pastikan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Baru saya eksekusi. Kalau ada aneh-aneh, revisi. Nggak mau gue. Ya, maksud saya gini loh, di dalam podcast tersebut, yang bersangkutan memang tidak menyatakan itu. Yang sekarang jadi LP. Jadi, diduga penistaan agamanya adalah dia menyandingkan kalimat simsalabim buatan manusia dengan kun fayakun. Ini saya nggak bisa dari segi agama, saya nggak punya kompetensi untuk menjelaskan ini. Tapi dari saya secara pribadi, saya melihat kasat mata aja, simsalabim ini buatan manusia. Dia sandingkan dengan kalam Allah. Menurut saya ini udah nggak benar. Nah, yang bersangkutan si pemilik podcast oknum dokter kecantikan ini yang suka senggol-senggol bisnis orang itu, ya, dia saya duga sengaja membiarkan kalimat itu muncul di podcast itu. Nah, udah jadi LP. Nah, gak kapok ternyata karena beberapa kali konferensi pers dia nggak mau minta maaf. Saya nggak perlu minta maaf. Oh ya sudah, itu hak kamu. Kita nggak boleh memaksa orang dong meminta maaf apa enggak. Nanti biar pihak kepolisian menentukan ini ada unsur pidananya apa enggak. Saya nggak boleh intervensi di situ karena bukan kewenangan saya. Belum kelar urusan itu, dia munculkan lagi, ngundang narasumber yang tidak kompeten, mereview-review. Emang agama ini produk kok review-review? Hah? Emang agama ini handphone kok unboxing? Hah? Saya marah loh ini. Dan saya sekali lagi saya bilang, saya tidak butuh pansos, saya udah terkenal. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya berjihad untuk agama saya. Agama yang sudah mengangkat derajat saya, tujuan saya hanya itu aja. Supaya mata publik ini terlihat. Jangan kamu dibodoh-bodohin oleh oknum yang hanya memanfaatkan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Terus kamu puja-puja dia, panutan gue. Dari mana panutannya? Orang yang dalam berbisnis, lagi ada masyarakat berbisnis, tiba-tiba produknya direview, dijelek-jelekin, usahanya tutup, dia pecat karyawan. Bukan dia yang berwenang mereview produk, bos. Jadi memang udah kayak tabiat. Dari produk-produk orang direview, sekarang agama orang direview. Jadi udah polanya udah kembali.